Ada suara yang tak pernah kita dengar, meski selalu ada di dalam diri kita. Suara yang tidak tercipta oleh pita suara, tidak keluar dari mulut, dan tidak memakai bahasa apapun. Namun ia terus berbicara. Setiap detik, tanpa henti. Bahkan saat kita tidur, suara itu tetap bekerja dengan setia. Coba pejamkan mata sejenak, lalu tarik napas pelan. Jangan buru-buru, biarkan udara itu memenuhi dadamu. Ada sesuatu yang terasa halus, hangat, dan lembut. Sesuatu yang tidak pernah kamu sadari selama ini. Itu bukan hanya napas. Itu adalah panggilan. Isyarat yang selalu hadir. Namun kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Kita terlalu keras berlari mengejar dunia, hingga lupa bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang sejak lahir telah berzikir tanpa jeda. Napasmu adalah zikir yang Tuhan titipkan kepadamu bahkan jauh sebelum kamu bisa mengucapkan satu kata pun. Dan malam ini, kita akan pulang. Bukan pulang ke tempat tinggal, tapi pulang ke dalam diri. Pulang ke keheningan, kepada sesuatu yang jauh lebih dekat daripada nadi di lehermu. Jika selama ini jawaban sudah ada dalam diri, kenapa kita mencarinya di luar? Kita kejar validasi dari manusia. Kita cari ketenangan pada hal-hal yang fana. Kita berharap dunia mengobati kekosongan yang hanya bisa diisi oleh pencipta jiwa. Padahal kunci itu sudah ada. Dia tidak pernah pergi. Dia tidak pernah hilang. Ia ada di dalam setiap tarikan dan hembusan napasmu. Tapi kita justru lupa bahwa selama ini kita sudah berzikir tanpa kita sadari. Bukankah napas itu masuk dan keluar dengan ritme yang tak pernah berhenti? Masuk, keluar. HA dalam ilmu tasawuf, itu disebut zikir nafas. Akar dari segala zikir. Hembusan nafas manusia terbentuk dengan pengucapan alami, saat menarik napas, dan Allah ketika menghembuskannya. Tanpa suara, tanpa kata, tanpa niat pun, tubuh manusia sudah berzikir. Maka muncul pertanyaan yang menghentak batin. Jika Tuhan sudah sedekat ini, sedekat napas, mengapa kita masih merasa sendirian? Ada seorang pemuda bernama Raka. Hidupnya tampak baik-baik saja di mata orang lain. Ia bekerja di kantor yang bergengsi, punya kendaraan, punya banyak teman untuk tertawa dan menghabiskan malam. Instagramnya penuh dengan foto-foto perjalanan, kopi mahal, dan potongan senyum yang tampak bahagia. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia pulang ke kamar kosnya yang sempit, ia merasa kosong. Seperti berjalan dalam lorong panjang tanpa cahaya di ujungnya. Pada awalnya, Raka mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir semua orang pasti pernah merasa lelah atau jenuh. Tapi semakin lama, rasa lelah itu berubah menjadi kegelisahan. Tidak peduli seberapa banyak pencapaian ia raih, hatinya tetap terasa seperti gelas retak. Tidak pernah bisa terisi penuh. Ia mencoba menyibukkan diri, berharap kesibukan bisa menutupi rasa sepi di dada. Pergi ke tempat ramai, tertawa sepanjang malam, pulang dengan tubuh lelah, tapi jiwa tetap gelisah. Hingga suatu malam, setelah rapat panjang dan perjalanan pulang yang penuh hujan, ia tiba di kosnya dengan tubuh basah dan pikiran yang kusut. Tidak ada energi untuk mandi, tidak ada tenaga untuk makan. Ia hanya menjatuhkan tasnya di lantai, melepas sepatu seadanya, dan duduk diam di tengah ruangan. Lampu tidak ia nyalakan. Hanya cahaya remang dari jendela yang masuk menembus tirai. Di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya ia mendengar sesuatu yang selama ini ia abaikan, napasnya sendiri. Tarikan dan hembusan napasnya terdengar begitu jelas di antara heningnya malam. Napas masuk ke dalam tubuhnya. Napas keluar perlahan. Entah kenapa, malam itu rasanya berbeda. Napas itu bukan sekadar udara. Ada sesuatu yang mengalir bersama udara yang masuk itu. Ada ketenangan yang tidak datang dari dunia luar, tidak dari pencapaian, tidak dari kekaguman orang lain. Ketika ia merasakan napas itu memasuki dirinya, ia juga merasakan sesuatu yang hangat menyentuh sisi terdalam hatinya, seperti seseorang yang berkata pelan namun tegas. Aku di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Air mata Raka jatuh tanpa disuruh. Tanpa alasan yang jelas.
Seperti pintu yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka, membiarkan semua perasaan yang dikuburnya selama bertahun-tahun meluap keluar. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena baru menyadari betapa selama ini ia mencari kedamaian pada tempat yang salah. Ia kejar validasi manusia. Ia kejar pengakuan. Ia mencari Tuhan di luar, di masjid besar, di kata-kata indah, di motivasi dari orang lain. Tapi malam itu, di ruangan kecil yang gelap, ia menemukan Tuhan justru di tempat yang paling dekat, dalam dirinya sendiri. Raka menutup mata dan mendengarkan napasnya. Setiap tarikan napas terasa seperti panggilan. Setiap hembusan seperti pelukan. Dan di titik itulah ia baru mengerti, bahwa kekosongan yang selama ini ia bawa bukan karena Tuhan pergi, tetapi karena ia tidak pernah berhenti sejenak untuk menyadari kehadirannya. Ketika Raka mulai memperhatikan napasnya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Ia menyadari bahwa selama ini ia bernapas, tetapi tidak pernah hadir dalam setiap napasnya. Ia hidup, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Ia menghirup udara setiap detik, ribuan kali dalam sehari, namun tidak satu pun dari tarikan napas itu ia sadari sebagai karunia. Pelan-pelan ia duduk lebih tegak, menautkan jemarinya di atas lutut, lalu menarik napas dalam perlahan. Udara masuk melalui hidungnya, memenuhi dadanya, dan ia merasakan dada itu mengembang. Hembusan napas terasa panjang, turun, dan keluar seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Saat itu juga, ia teringat sebuah kalimat yang pernah ia dengar dari seorang guru spiritual. Napas adalah ayat tanpa tulisan, zikir tanpa suara. Dan seketika, semuanya terasa masuk akal. Ia mulai mengingat sesuatu yang pernah ia baca dalam kitab tasawuf. Bahwa ketika manusia menarik napas, bunyi halus yang keluar dari dalam tubuh adalah Hu, salah satu nama Tuhan yang berarti Dia, Sang Pemilik segala perasaan. Dan ketika manusia menghembuskan napas pelan, suara samar yang keluar adalah Allah, Sang Pemilik jiwa. Hu, Allah, Hu, Allah. Ia terdiam. Napasnya sendiri seolah memanggilnya. Ia baru sadar, selama ini ia tidak pernah sendirian. Dalam setiap tarikan napas, ada kehadiran. Dalam setiap hembusan, ada penyerahan. Ilmu psikologi pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang menyadari napasnya, sistem syaraf tubuhnya turun ke mode tenang. Stres berkurang. Kegelisahan mereda. Tapi ilmu batin menjelaskan lebih jauh. Ketenangan itu bukan hanya karena tubuh rileks, tapi karena jiwa akhirnya kembali sinkron dengan sumbernya. Udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen. Itu kehidupan. Itu rahasia yang ditanamkan Tuhan pada manusia sejak ia berada dalam rahim. Ketika janin berumur 4 bulan, ruh ditiupkan. Dan sejak saat itu, napas menjadi penyambung antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan Tuhan. Raka merasakan sesuatu di dalam dadanya. Seperti ruang yang selama ini gelap tiba-tiba diterangi cahaya hangat. Ia menoleh ke jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Hujan seperti ikut berzikir bersama ritme napasnya. Ia teringat pada satu ayat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ia membaca ayat itu berkali-kali dulu, namun baru malam itu ia benar-benar mengerti. Selama ini, ia mencari Tuhan di luar dirinya, pada suara orang lain, pada nasihat, pada motivasi. Padahal Tuhan tidak menunggu ditemukan di tempat jauh. Tuhan hanya menunggu disadari. Pelan-pelan ia menaruh tangan kanan di dadanya dan berbisik lirih. Aku mengerti sekarang. Kau tidak pernah pergi. Aku yang tidak pernah berhenti untuk merasakan kehadiran MU. Ia terisak, tapi bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis seseorang yang akhirnya pulang setelah tersesat terlalu lama. Ia tidak butuh banyak kata. Hanya satu kesadaran sederhana, namun dalam, selama ini Tuhan hadir dalam napasnya. Sekarang, mari kita melakukan sesuatu yang jarang sekali kita lakukan, hadir pada napas kita sendiri. Aku tidak meminta kamu berpikir. Aku tidak meminta kamu menganalisis. Yang perlu kamu lakukan hanya satu. Rasakan. Duduk dengan posisi paling nyaman. Tidak perlu tegak seperti meditasi sempurna. Cukup rileks.
Biarkan tubuhmu menemukan tempat terbaiknya. Pejamkan mata pelan. Tidak usah dipaksa. Biarkan kelopak mata menutup seperti daun yang jatuh mengikuti angin. Sekarang, tarik napas pelan, sangat pelan, seperti kamu sedang menarik udara paling berharga dalam hidupmu. Rasakan udara itu menyentuh ujung hidungmu, melewati tenggorokanmu, dan mengisi ruang di dadamu. Biarkan dadamu mengembang tanpa terburu-buru. Lalu hembuskan perlahan, sampai tidak ada yang tersisa. Dan ulangi. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Pelan-pelan, sinkronkan napasmu dengan kesadaranmu. Saat menarik napas, ucapkan lirih dalam hati, Hu. Dan ketika menghembuskan napas, ucapkan dalam hati, Allah. Tidak perlu bersuara. Cukup rasa. Biarkan tubuhmu yang melafalkan, bukan mulutmu. Napas masuk. Hu. Napas keluar. Allah. Ada getaran lembut di dada setiap kali udara itu masuk. Mungkin kamu merasakan ketenangan, atau justru muncul perasaan aneh, seperti ada yang bergerak di dalam dirimu. Itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu adalah tubuhmu yang akhirnya menyambung kembali dengan jiwamu. Bayangkan tubuhmu seperti rumah besar. Selama ini, rumah ini ramai oleh suara pikiran, kekhawatiran, kecemasan, penyesalan, rencana-rencana yang belum selesai. Tapi ketika kamu memperlambat napas, semua suara itu menjadi semakin pelan, semakin samar, seperti radio yang volumenya diturunkan perlahan. Yang tersisa hanya hening. Dalam hening itu, ada sesuatu yang pelan-pelan muncul ke permukaan, kesadaran. Kamu mulai merasakan bahwa selama ini napas bukan sekadar udara. Ada energi lembut yang ikut masuk bersamanya. Energi yang tidak terlihat tapi terasa. Energi yang memelukmu dari dalam. Energi yang berkata, kamu selamat, kamu aman, kamu dijaga. Kamu mungkin merasa dada hangat, atau tubuhmu menjadi lebih ringan. Atau mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa damai. Jika ada air mata yang jatuh saat kamu melakukan ini, biarkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwa yang akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tercekik oleh beban yang tidak pernah kamu lepaskan. Sekarang, letakkan tangan kanan di dadamu. Rasakan detaknya. Itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan. Setiap detak itu berkata, kamu masih hidup. Kamu masih punya harapan. Kamu masih dicintai. Tarik napas lagi. Rasakan udara kehidupan itu memenuhi dirimu. Hembuskan semua rasa sakit yang tidak lagi ingin kamu simpan. Masuk. Hu. Keluar. Allah. Tidak ada teknik. Tidak ada aturan. Tidak ada yang perlu sempurna. Yang penting, kamu hadir. Dan dalam kehadiran itu, kamu menemukan sesuatu yang begitu lama kamu cari. Sekarang, setelah kamu merasakan napasmu, setelah kamu mendengarkan keheningan yang selama ini kamu abaikan, izinkan dirimu merenung. Seringkali, kita menghabiskan hidup dengan cara yang melelahkan. Kita terus berlari, mengejar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa. Kita menginginkan pengakuan, validasi, cinta dari manusia, seolah itu satu-satunya cara agar kita merasa cukup. Tapi semakin kita mengejar, semakin kita merasa kosong. Dan ironisnya, sesuatu yang kamu cari kemana-mana itu ternyata sudah ada dalam dirimu. Coba tanya dirimu sendiri dengan jujur, selama ini aku mencari apa? Apakah kamu mencari ketenangan? Apakah kamu mencari rasa aman? Apakah kamu mencari cinta? Jika jawabannya iya, maka dengarkan ini baik-baik. Semua itu sudah ada dalam dirimu. Sejak awal, kamu tidak perlu menjadi seseorang yang sempurna untuk dicintai oleh Tuhan. Kamu tidak perlu menjadi manusia paling kuat untuk diperhatikan olehnya. Kamu tidak perlu selalu bahagia agar layak mendapat kedamaian. Kamu cukup menjadi dirimu, dengan segala rapuh dan retaknya. Tarik napas pelan. Dalam setiap hembusan napas, tersimpan pesan lembut darinya. Kamu tidak sendiri. Kamu dicintai. Kamu dijaga. Beberapa orang menjalani hidup dengan luka yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Mereka tersenyum,
tapi hatinya menangis. Mereka tertawa keras, tapi jiwanya sunyi. Mereka memberi semangat kepada orang lain, tapi tidak pernah ada yang tahu betapa mereka sedang berjuang untuk bangun setiap pagi. Jika kamu pernah merasa seperti itu, jika kamu pernah merasa tidak ada yang memahami kesedihanmu, jika kamu pernah menangis diam-diam tanpa tahu harus bercerita pada siapa, maka dengarkan ini dengan seluruh kesadaranmu. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kamu mengucapkan apapun, bahkan sebelum air mata itu jatuh, Dia tahu. Dia tidak menunggu kamu kuat. Dia justru datang ketika kamu lemah. Kamu tidak perlu mencarinya di tempat yang jauh. Kamu tidak perlu memanggilnya dengan suara keras. Karena Dia sudah berada di dalam napasmu. Dan selama napas itu masih ada, berarti kamu masih diberikan kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk kembali pulang. Pejamkan mata sejenak. Rasakan detak jantungmu. Setiap detak itu adalah kalimat yang sama. Aku bersamamu. Setiap napas yang masuk berkata, aku menjagamu. Setiap napas yang keluar berkata, lepaskan, aku sudah mengampunimu. Hidup bukan tentang mengejar sesuatu di luar diri. Hidup adalah tentang kembali ke dalam, ke rumah yang selama ini kamu tinggalkan. Rumah itu bukan sebuah tempat. Rumah itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan ketika kamu merasa paling sendiri, sebenarnya kamu sedang dipeluk melalui napasmu. Pada titik ini, kamu sudah melewati perjalanan panjang. Kamu sudah menyelam ke dalam dirimu sendiri. Kamu sudah merasakan napasmu. Bukan sebagai sesuatu yang otomatis, tapi sebagai kehadiran. Kini, tiba saatnya mencapai puncak, kesadaran besar itu. Selama ini kita selalu berpikir bahwa Tuhan harus dicari. Kita merasa perlu pergi ke tempat suci, perlu melakukan ritual tertentu, perlu menjadi seseorang yang sangat baik dulu sebelum kita pantas merasakan kedekatan dengannya. Kita menunggu momen, sempurna, untuk merasa layak mendekat padanya. Padahal, selama ini, napasmu telah menyebutnya tanpa henti. Dan ketika kesadaran ini muncul, sesuatu dalam dirimu akan runtuh. Runtuh bukan karena hancur, tetapi karena beban yang selama ini kamu pikul. Rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa takut, rasa tidak cukup, akhirnya terlepas. Ada kalimat yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang hidup. Tuhan tidak pernah pergi. Kitalah yang berhenti menyadari bahwa Dia ada. Coba rasakan ini. Saat kamu merasa sendirian, siapa yang tetap bekerja di dalam dirimu? Saat kamu menangis sampai tertidur, siapa yang tetap menjaga napasmu? Saat kamu sudah menyerah pada banyak hal, siapa yang terus menjaga jantungmu berdetak? Tidak lain, tidak bukan, Dia. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai oleh Tuhan. Karena cintanya bukan didasarkan pada kelayakanmu, tapi pada ketuhanannya. Mungkin selama ini kamu sering merasa, aku tidak cukup baik. Aku terlalu kotor. Aku punya banyak dosa. Aku tidak layak untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dengarkan ini dengan seluruh hatimu. Jika Tuhan hanya mencintai yang sempurna, maka Dia tidak akan menciptakan manusia sebagai makhluk yang penuh proses. Kamu tidak harus datang sebagai manusia yang bersih. Kamu cukup datang sebagai manusia yang ingin kembali. Inilah realisasi yang menjadi titik balik perjalanan ini. Tuhan tidak perlu dicari. Tuhan hanya perlu disadari. Dan kesadaran itu ada pada napasmu. Tarik napas pelan. Hembuskan perlahan. Allah. Itu bukan mantra. Itu bukan teknik meditasi. Itu adalah jernihnya hubungan antara kamu dan Pencipta MU. Sekarang bayangkan semua kegelisahanmu seperti asap yang keluar bersama setiap hembusan napas. Biarkan semuanya pergi. Biarkan semua hal yang tidak lagi berguna memudar. Kamu tidak harus membawa beban itu lagi. Lihat ke dalam dirimu. Bayangkan jiwa yang selama ini kamu abaikan sedang melihatmu dan berkata, "Aku sudah menunggumu kembali." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu benar-benar percaya bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah dibiarkan tersesat.
Kamu tidak pernah ditinggalkan. Segala luka yang kamu alami, segala tangis yang kamu tahan, segala pertanyaan yang tidak pernah kamu temukan jawabannya, semua itu membawamu ke titik ini. Ke satu kesadaran sederhana namun mengubah segalanya. Tuhan tinggal di antara dua napasmu. Selama kamu masih bernapas, kamu selalu bisa kembali. Selalu. Jika video ini membuatmu merasa tenang, jangan simpan kedamaian ini sendirian. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang gelisah atau kehilangan arah. Mungkin mereka sangat membutuhkannya hari ini. Dan tulislah di komentar sebagai afirmasi, "Aku kini lebih sadar akan hadirat Tuhan dalam diriku." Terima kasih sudah merasakan perjalanan ini. Semoga setiap tarikan napasmu menjadi pengingat bahwa kamu selalu dicintai.